Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Inter siap bayar gaji pemain Januari dan lunasi hutang ke MU. Pandemi virus corona sudah membuat keuangan klub-klub Serie A carut-marut, tak terkecuali Inter Milan. Sunning Group sebagai pemilik pun mengalami krisis finansial karena larangan berinvestasi di luar China oleh pemerintah. Dilaporkan La Repubblica, Sunning kini tengah bekerja keras untuk menjual 30% sahamnya ke PIF agar mendapat dana segar demi melunasi hutangnya. Jika penjualan saham tembus, maka gaji pemain bulan Januari dan hutang 50 juta euro sebagai sisa pembayaran transfer Lukaku serta bonus 5 juta euro ke MU akan segera dibayarkan. Liverpool hadapi RB Leipzig di Budapest lagi. Pertandingan Liga Champions antara Liverpool dengan RB Leipzig tidak akan berpindah venue. Laga kedua mereka masih tetap digelar di Budapest, Hongaria. Liverpool seharusnya menjadi tuan rumah di Anfield pada pertandingan leg kedua yang dijadwalkan pada 10 Maret 2021. Akan tetapi pertandingan itu tidak memungkinkan dimainkan di sana karena di Rotenbullen diwajibkan melakukan isolasi selama 10 hari setelah kembali dari Inggris. Alhasil disepakati bahwa laga kandang Liverpool melawan Leipzig tetap akan diselenggarakan di tempat yang sama dengan leg pertama. Belum pupus, Barcelona masih bisa comeback melawan PSG. Sekilas peluang Barcelona untuk melewati rintangan PSG di babak 16 besar Liga Champions terlihat tipis. Bukan hal yang mengherankan, sebab klub besutan Ronald Koeman tersebut menelan kekalahan telak 1-4 di leg pertama. Namun semua bisa terjadi di Liga Champions. Keajaiban adalah salah satu aspek yang membuat kompetisi besar seperti Liga Champions jadi terasa seru. Pekan ini Barcelona menunjukkan kalau Dewi Fortuna tidak meninggalkan mereka sendirian. Klub berjuluk Blaugrana itu mampu melakukan comeback saat menghadapi Sevilla di babak semifinal Copa del Rey. Barca akan mencoba melakukan hal yang sama kala menyambangi markas PSG. Capres Barcelona serius incar Sergio Aguero. Barcelona akan menjalani pemilihan presiden akhir pekan nanti. Salah satu calon presiden Laporta mulai banyak menebar janji terkait upaya mengembalikan kekuatan klub. Salah satunya perihal pemain yang akan didatangkan di bursa transfer musim panas nanti. Laporta kabarnya sudah menunjuk satu nama yang pas dibawa ke Camp Nou oleh Barcelona. Dilansir Daily Mail, pemain itu adalah Sergio Aguero yang kini membela Manchester City. Kontrak Aguero di City akan habis pada akhir musim panas nanti, dan sejauh ini belum ada kabar baik soal perpanjangan kontraknya di Etihad Stadium. Gerard Pique cedera lagi. Ada harga mahal yang harus dibayar Barcelona ketika memastikan lolos ke final Copa del Rey. Los Gules harus kehilangan Gerard Pique yang kembali mengalami cedera. Ia didiagnosa mengalami cedera lutut. Setelah menjalani pemeriksaan tim medis, Pique diharuskan istirahat beberapa pekan sebelum kembali. Gerard Pique musim ini memang diganggu cedera sehingga cuma tampil 15 kali di seluruh kompetisi. Everton menang tipis di kandang West Brom. Everton meraih hasil positif pada saat menjalani lanjutan Liga Inggris musim 2020-2021. Menghadapi West Bromwich Albion, skuad The Toffees menyudahi pertandingan dengan kemenangan 1-0 atas lawannya. Satu-satunya gol di pertandingan ini dicetak oleh Richarlison di menit ke-65. Dengan hasil ini, Everton berhasil memperbaiki posisi mereka ke peringkat kelima dengan raihan 46 poin. Sedangkan West Brom berada di peringkat ke-19 dengan raihan 17 poin. Fulham versus Tottenham, The Lily-Whites menang berkat gol bunuh diri. Fulham versus Tottenham tersaji di Craven Cottage. Tuan rumah mengambil inisiatif serangan di awal laga.
Tim tamu mampu unggul di menit ke-19 dari gol bunuh diri Tosin Adarabioyo. Works the angle and Dele has tucked it in. Spurs have... Tottenham berhasil mempertahankan keunggulan ini hingga laga tuntas. Kemenangan ini belum mampu mengangkat Tottenham dari peringkat ke-8 dengan 42 poin, sementara Fulham juga masih berkutat di zona degradasi dengan menempati posisi ke-18. Mereka mengumpulkan 23 poin. Liverpool versus Chelsea, The Reds dikalahkan The Blues. Pada pertandingan yang dihelat di Anfield, Liverpool tampil buruk dan kesulitan membuat shot on target. Satu-satunya tembakan ke gawang baru didapat di menit ke-85. Chelsea yang bermain lebih agresif membuat gol kemenangan di menit ke-42 lewat Mason Mount. Mount's super goal. That is a... Liverpool yang kembali kalah di kandang melorot ke urutan ke-7 klasemen dengan 43 poin dari 27 pertandingan. Sementara Chelsea balik ke posisi 4 besar dengan 47 poin. Persaingan ke zona Liga Champions semakin panas. Kalahkan Levante, Athletic Bilbao melaju ke final Copa del Rey. Bermain di Ciutat de Valencia, tim tuan rumah mencetak gol di menit ke-17 lewat aksi Roger Marti. Memasuki menit ke-30, Raul Garcia mencetak gol untuk membawa kedudukan menjadi imbang 1-1. Tak ada gol di sisa waktu normal. Pertandingan pun dilanjutkan ke babak tambahan. Di babak ini, Bilbao berhasil mencetak gol di menit ke-112 lewat aksi Alejandro Berenguer. Skor 1-2 untuk kemenangan Bilbao menghiasi pertandingan. Bilbao pun melaju ke babak final Copa del Rey dengan agregat 2-3. Mereka akan menghadapi Barcelona di laga pamungkas. Blunder Alisson terselamatkan VAR. Blunder kiper Liverpool Alisson terselamatkan VAR dalam pertandingan melawan Chelsea Jumat 5 Maret. Pada menit ke-23, Alisson melakukan blunder yang nyaris merugikan timnya. Berniat memotong umpan lambung yang dikirim Jorginho, Alisson yang keluar dari kotak penalti malah kehilangan bola. Werner sukses merebut bola dari kaki kiper asal Brazil itu, lalu melesakkan tembakan kaki kanan dari dalam kotak penalti. Namun, tinjauan VAR menunjukkan bahwa Werner berada dalam posisi offside, sehingga wasit Martin Atkinson tak mengesahkan gol tersebut. Liverpool tersungkur menjamu Chelsea, rekor terburuk di Anfield. Liverpool menelan kekalahan 0-1 saat menjamu Chelsea di pekan ke-27 Liga Inggris 2020-2021. Hasil tersebut mencatatkan rekor buruk untuk The Reds. Bagi Liverpool, ini merupakan kekalahan kandang kelima secara beruntun yang merupakan catatan terburuk dalam sejarah klub. Selain itu, menurut statistik Optajo, sundulan Wijnaldum pada menit ke-85 menjadi penantian terlama Liverpool untuk tembakan tepat sasaran dalam sebuah pertandingan kandang Liga Inggris sejak Mei 2010. 11 tahun lalu, Liverpool bahkan harus menanti sampai menit ke-90, di mana saat itu juga terjadi dalam laga melawan Chelsea. Parma versus Inter, 2 gol Alexis Sanchez menangkan Nerazzurri. Inter Milan mempertahankan rangkaian kemenangannya dengan mengandaskan perlawanan Parma di Ennio Tardini Jumat 5 Maret. Nerazzurri menang dengan skor 2-1. Inter mencetak 2 gol terlebih dahulu lewat pres Alexis Sanchez di menit ke-54. Dan menit ke-62. Now he finds Alexis Sanchez. Parma memperkecil ketertinggalan di menit ke-71 melalui gol Hernani Junior. Hasil ini membuat Inter kokoh di puncak klasemen dengan 59 poin, sementara Parma berada di posisi ke-19 dengan 15 poin. Positif COVID-19, Juventus tak akan diperkuat Bentancur saat bertemu Porto.
Juventus akan bertemu FC Porto dalam laga leg kedua babak 16 besar Liga Champions hari Rabu 10 Maret mendatang. Sayangnya mereka tak akan diperkuat oleh Rodrigo Bentancur yang harus absen lantaran terinfeksi COVID-19. Bentancur bakalan absen sampai Juventus berhadapan dengan Cagliari di ajang Serie A tanggal 15 Maret nanti. Dan laga tunda melawan Napoli yang digelar 3 hari setelahnya bisa menjadi ajang comeback-nya. Dengan hasil ini, Pirlo jadi memiliki keterbatasan opsi pemain yang bisa dimainkan sebagai pengatur serangan. Pasalnya, Arthur Melo yang direkrut dari Barcelona pada musim panas lalu juga masih menjalani pemulihan pasca cedera. Cristiano Ronaldo tinggalkan Juventus, Benzema kasih kode untuk reuni. Mega bintang Juventus Cristiano Ronaldo belakangan ini santer diisukan bakal meninggalkan klubnya tersebut pada bursa transfer musim panas 2021. Pasalnya, pandemi COVID-19 membuat Juventus kewalahan untuk membayar gaji Ronaldo. Disebutkan bahwa Ronaldo mengharapkan perpanjangan kontrak dari pihak Juventus. Akan tetapi, Juventus justru malah ingin melepas sang pemain pada musim panas tahun ini. Di saat Cristiano Ronaldo sedang diisukan akan meninggalkan Juventus, peraih 5 trofi Ballon d'Or 5 kali itu justru mendapat sapaan dari mantan rekan setimnya Karim Benzema. Dalam sebuah wawancara, Benzema mengungkapkan kalau dirinya senang bermain bersama Cristiano Ronaldo. Diakui oleh Benzema bahwa ia merasa nyaman bermain dengan Cristiano Ronaldo meski dirinya menjadi lebih sedikit mencetak gol. Benzema tidak mempermasalahkannya karena ia tahu Cristiano Ronaldo merupakan mesin gol yang luar biasa. Kualifikasi Piala Dunia 2022, Portugal pindah kandang ke Turin. Kasus penularan COVID-19 yang masih tinggi membuat Portugal terusir dari kandangnya di kualifikasi Piala Dunia 2022. Federasi Sepak Bola Portugal akhirnya memutuskan untuk pindah kandang ke Allianz Arena, markas Juventus sekaligus kapten mereka Cristiano Ronaldo. Portugal jadi negara Eropa kedua yang harus memindahkan pertandingannya bulan ini ke venue netral. Norwegia jadi yang pertama setelah memutuskan menjamu Turki di Malaga pada 27 Maret mendatang. Mimpi buruk Real Madrid itu bernama Luis Suarez. Real Madrid akan dihadapkan dengan mimpi buruknya saat bertemu Atletico Madrid dalam laga lanjutan La Liga Minggu 7 Maret nanti. Mimpi buruk mereka itu berwujud seorang striker bernama Luis Suarez. 7 tahun berkarir di Spanyol membuat Suarez sering bertemu dengan skuad Real Madrid. Dan perlu diketahui kalau gawang Los Merengues merupakan target favorit Suarez di La Liga sejauh ini. Ada data yang menguatkan klaim di atas. Sejauh ini Suarez telah mencetak 9 gol dalam 12 pertemuan di La Liga dengan Real Madrid sejak kedatangannya di Barcelona tahun 2014. Lebih banyak dari pemain lainnya dalam kurun waktu tersebut. Torehan tersebut belum mencakup masa ketika Suarez masih memperkuat klub-klub sebelumnya. Jika ditotal, Suarez telah bertemu Real Madrid sebanyak 17 kali dan sudah mencetak 11 gol. Demi kebaikan Jadon Sancho, Manchester United sebaiknya mundur dari perburuan. Manchester United sempat dikaitkan erat dengan pemain Borussia Dortmund Jadon Sancho. Dan menurut beberapa laporan, klub raksasa Inggris tersebut akan kembali mengejar sang pemain di musim panas tahun ini. Ambisi ini tak didukung oleh sebagian orang. Beberapa menyebut kalau upaya Manchester United merekrut Sancho adalah hal yang sia-sia. Rumor soal kepindahannya ke Manchester United di musim panas kemarin sepertinya memberikan dampak buruk buat Sancho. Ia memulai musim 2020-2021 dengan cara yang cukup buruk. Namun perlahan, performanya kembali meningkat. Itu terbukti oleh catatan 6 gol dan 6 assist dalam 10 penampilan terakhirnya di ajang Bundesliga. Pogba harus lebih baik jika ingin lanjutkan karir di Manchester United. Gelandang Manchester United Paul Pogba sudah sangat sering diisukan bakal meninggalkan klubnya tersebut. Akan tetapi, menurut mantan penggawa setan merah, Luis Nani, kepindahan Pogba tersebut bisa saja benar-benar terjadi pada musim panas tahun ini. Nani mengingatkan Pogba untuk meningkatkan performanya jika masih ingin bermain untuk setan merah musim depan. Karena performa yang buruk justru akan membuat Pogba semakin mendapat kesulitan, utamanya karena banyaknya kritik yang datang.
Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!